Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna atau yang biasa disapa Ana. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang JKMM atau program Bupati yang bernama JKMM. JKMM ini kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ini biasanya digunakan oleh warga tidak mampu yang tidak memiliki atau belum terdaftar sebagai anggota BPJS baik secara mandiri atau KIS, baik PPN, PBIN atau PPID. Namun kendalanya warga tidak mampu ini adalah ketika mereka sedang mengalami sakit. Maka apakah yang harus digunakan atau apakah yang perlu dilakukan ketika ada warga tidak mampu yang mengalami sakit, dan apa hubungannya dengan JKMM. Jadi ketika ada warga tidak mampu yang sedang sakit, untuk yang sakit bisa segera dibawa ke rumah sakit. Untuk keluarga yang di rumah bisa membuatkan atau melengkapi syarat-syarat untuk pembuatan JKMM. Adapun JKMM ini hanya bisa diterima di beberapa rumah sakit. Dalam hal ini saya menjelaskan untuk wilayah atau kawasan daerah Prambon dan sekitarnya. Jadi untuk kawasan Prambon dan sekitarnya ada 3 rumah sakit, ada 2 rumah sakit dan juga 1 puskesmas yang menerima JKMM. Yang pertama yaitu Puskesmas Prambon, dan yang kedua yaitu Rumah Sakit Anwar Medika, dan yang ketiga adalah Rumah Sakit Umum Daerah Krian. Untuk puskesmas, hampir semua puskesmas di daerah Sidoarjo menerima JKMM. Untuk lebih amannya, ketika ada warga atau ada sanak saudara kebetulan yang bersangkutan adalah keluarga tidak mampu dan tidak mempunyai BPJS atau KIS, tujuan yang pertama kali dibawa yaitu ke puskesmas terlebih dahulu. Di puskesmas itu nanti begitu masuk bilang bahwa saya pakai JKMM atau saya pakai SKTM desa. Ketika sudah masuk, keluarga yang di rumah melengkapi berkas yang diperlukan untuk syarat JKMM. Jadi JKMM ini nanti memberikan keringanan biaya atau fungsinya hampir sama dengan KIS atau fungsinya sama dengan KIS. Karena fungsinya sama dengan KIS, maka ada beberapa syarat yang perlu dilengkapi. Syarat yang pertama yaitu membuat surat pernyataan tidak mampu. Surat pernyataan tidak mampu ini bermaterai tanda tangan yang sakit apabila yang sakit sudah mempunyai KTP, dan apabila yang sakit belum mempunyai KTP, maka yang bertanda tangan di atas materai itu nanti adalah kepala keluarga atau orang tua atau bapak dari si anak tersebut. Setelah tanda tangan bermaterai, juga memerlukan tanda tangan dari RT, RW, dan yang terakhir adalah kepala desa. Surat pernyataan tidak mampu ini nanti bersama dengan KTP dan juga KK asli plus bukti pelunasan pembayaran PBB di tahun 2022 dibawa ke desa. Nanti oleh desa akan dibuatkan SKTM. Setelah SKTM dari desa ini nanti selesai dibuatkan, desa akan meneruskan SKTM ini ke kecamatan. Jadi untuk keluarga yang sakit, setelah membawa berkas surat pernyataan tidak mampu, KK, KTP, dan juga bukti pelunasan ditaruh ke desa, tinggal menunggu kabar atau info dari pihak desa apakah SKTM dari kecamatan ini sudah selesai atau belum. Ketika SKTM dari kecamatan sudah selesai, maka pihak keluarga yang sakit ini nanti akan dihubungi baik melalui WA
agar segera mengambil SKTM-nya di balai desa setempat. Dari bukti SKTM ini nanti sama rumah sakit, baik itu dari puskesmas atau dari Anwar Medika dan juga rumah sakit daerah Krian, itu akan diberikan surat rekom. SKTM kecamatan dan surat rekom dari rumah sakit ini nanti perlu dibawa ke dinas sosial. Dari dinas sosial ini nanti akan mengeluarkan rekom bagi nama yang sakit, dan selanjutnya rekom ini nanti diberikan kepada rumah sakit tempat yang sakit dirawat supaya memperoleh fasilitas bebas biaya atau memperoleh keringanan biaya dari rumah sakit. Jadi itu adalah step-step yang perlu dilakukan apabila ada warga tidak mampu namun tidak mempunyai BPJS atau KIS, tetapi perlu segera dilakukan perawatan atau perlu membutuhkan perawatan dari rumah sakit, dan kebetulan memang tidak mempunyai biaya untuk biaya perawatan tersebut. Jadi jangan salah pilih rumah sakit jika tidak ingin membayar secara umum. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuka ruang tanya jawab untuk atau yang seputaran tentang JKMM. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Oh, berarti misalnya ada keluarga yang sakit, pertama itu langsung ke puskesmas, iya toh? Iya. Terus yang pihak keluarga langsung ke balai desa minta surat tadi SKTM, Surat keterangan tidak mampu. Terus syaratnya itu KTP, KK, bukti pembayaran lunas PBB. Iya. Dan misalnya belum lunas berarti langsung dilunasi, misalnya lewat desa atau ke Alfa Indomaret. Iya. Iya, pelunasan PBB bisa dibayarkan di tempat-tempat yang menerima pembayaran apa itu biasanya? Pembayaran tunai. Terus pokoknya dilunasi lah. Iya, pokoknya dilunasi. Itu langsung dibawa ke balai desa, langsung dibikin SKTM. SKTM. Terus habis itu wes tinggal nunggu. Setelah dibikinkan SKTM dari desa, nanti desa akan melanjutkan berkirim surat untuk mendapatkan SKTM dari kecamatan. Aku yang bawa ke kecamatan? Tidak, jadi desa nanti yang berkirim nah, ya, berarti surat. aku ke balai desa, terus minta tolong dibikinkan SKTM untuk keringanan biaya atau gratis berobat gitu kan. Iya. Nah, posisi yang sakit kan masih di puskesmas. Masih di puskesmas. Berarti kita setelah ngomong ke desa itu langsung balik, tinggal nunggu kabar dari desa gitu kan. Iya. Jadi tinggal menunggu informasi dari pihak desa. Nah, andai kata itu gak perlu rujukan ke rumah sakit yang lebih besar, berarti kan selesai di puskesmas. Selesai di puskesmas. Nah, kalau misalnya puskesmas merujuk, rujukan berarti kita minta ke Anwar Medika atau RSUD, pilihan itu kan. Surat rekomnya itu adalah kalau dari puskesmas berarti ketika kita ke dinas sosial membawa rekom rumah sakit itu dari puskesmas beserta dengan SKTM yang dari kecamatan. Ya tujuannya rujukan ke rumah sakit mana? Apa kita nggak minta? Enggak nangkil itu. Hah? Dari puskesmas itu loh, kan dirujuk ke rumah sakit. Kan kita tadi ada hanya cuma 2 selain puskesmas yang menerima JKMM. Untuk wilayah Prambon dan sekitarnya. Iya. Tadi kan aku minta kalau gak ke Anwar atau RSUD. Iya. Kalau nggak gitu kan kena biaya. Iya. Nah, jadi misalnya direkom ke Aisyah, nah kita ngomong jangan ke Aisyah, kalau bisa Anwar atau RSUD kan gitu. Iya. Kan dari awal JKMM diterima. Ya, sebelum dilakukan tindakan atau perawatan itu keluarganya sudah bilang bahwa saya memakai SKTM desa. Jadi sebelum ada perawatan atau sebelum terjadi tindakan itu terlebih dahulu diberitahukan kepada puskesmas bahwa yang bersangkutan memakai JKMM desa, memakai surat
SKTM desa. Oh, berarti pada saat masuk ke puskesmas langsung bilang ke administrasi bahwa pasien ini rencananya mau pakai SKTM, sekarang lagi diurus gitu ya. Ya, Hmm. Terus andai kata dirujuk, kita minta rujuk ke Anwar Medika atau RSUD. ya, Terus waktu di RSUD kita ngomong lagi bahwa ini nanti pakai jalur JKMM menggunakan SKTM. ya, Biasanya kan nanti suster minta ininya kan, bukti rekom dari Dinsos kan. ya. Nah, lagi diurus gitu juga kan. Jadi ketika membawa Tapi ketika harusnya udah selesai ya, meminta misalnya dari surat rekom dari Dinsos, itu yang bersangkutan membawa SKTM dari desa dan rekom dari rumah sakit tempat mereka dirawat. Loh, Pengantarnya itu berarti SKTM itu dari harus desa. diselesaikan dulu ke Dinsos, baru pasien dibawa masuk RSUD atau ya apa? Enggak, yang sakit tetap yang di rumah sakit, Lah, yang iya, ngeluarin posisinya ini kan nanti masih di keluarganya. Nah iya, posisinya kan masih di puskesmas. Puskesmas ngomong ini harus dirujuk ke RSUD misalnya. Berarti kan pasien kan masih di puskesmas ini. Ya, Sedangkan untuk masuk ke RSUD harus sudah ada rekam dari Dinsos. Ya kan? Nah, berarti keluarga ini harus ke Dinsos dulu atau pasien ini bisa langsung kita masukkan ke RSUD sembari kita ngurus bawa rekom dari puskesmas sama SKTM tadi ke Dinsos gitu loh maksudku. Atau kita selesaikan dulu ke Dinsos, setelah dapat rekom baru pasien kita masuk bareng dengan kita sudah punya rekom dari Dinsos selesai tadi. itu nanti biasanya diberitahu sama pihak puskesmasnya. Oh, Jadi pihak puskesmasnya nanti Iya, akan juga memberikan informasi tata cara untuk mendapatkan JKMM dari Oh, iya. dinas sosial. Pokoknya yang penting berarti ketika masuk puskesmas kita bilang ini nanti rencananya pakai SKTM Mbak atau Bu Pak gitu ya. Iya. Lagi diurus ke desa gitu kan, selesai. Terus misalnya dapat hari itu juga atau 2 hari perawatan, misalnya puskesmas merujuk ke rumah sakit, nah ternyata rujukannya bukan Anwar Medika atau RSUD, kita minta ke Anwar Medika atau RSUD ya kan. Nah, nanti juga pasti dikasih info bahwa kalau masuk ke rumah sakit baik Anwar atau RSUD menggunakan jalur JKMM harus pakai rekom dari Dinsos kan gitu. Ya, Nah, berarti kita bawa surat rujukannya yang sudah dikeluarkan puskesmas beserta SKTM ke Dinsos untuk minta rekom masuk ke rumah sakit yang lebih besar itu tadi. Terus mari gitu kan. iya. Batas waktunya iya. untuk mengurus surat rekom Dinsos ini adalah 2 hari. Batas Tuh. waktu apa itu? JKMM ini diterima oleh atau rekom Dinsos ini diterima oleh rumah sakit. Jadi Oh, maksudnya setelah dikeluarkan oleh Dinsos rekomnya itu hanya berlaku 2 hari. bukan. Jadi selama 2 hari orang ini dirawat, pihak rumah sakit harus sudah memperoleh atau mendapatkan surat iya, rekom iya, dari iya, dinas iya. sosial. Paham. Jadi memang harus cepet-cepet. Iya, Jadi iya. yang sakit tetap dibawa ke rumah Kayak aku sakit. dulu 1 hari biasa. Nah, aku dulu udah masuk duluan. Besok paginya mesti tanya suster ini. Kalau memang pakai rekom Dinsos segera diselesaikan hari ini juga. Tapi 2 hari betul. 2 hari. Karena prosesnya itu nunggu tanda tangan camat juga. Setelah ditandatangani oleh pihak kecamatan baru dibawa ke dinas sosial. Dan biasanya tidak boleh lebih di atas dari jam 1 siang kalau nggak salah. Oh, Apalagi iya. Sabtu dan Minggu itu. Jamnya yang penting. Sabtu dan Minggu itu biasanya dinas sosial sudah tutup. Iya, Ini yang menjadi iya. kendala kalau ada yang sakit dan Di hari Sabtu Minggu meminta ya. JKMM. Kebetulan sakitnya di hari Sabtu dan Minggu karena dinas sosialnya Lah, kalau itu desa Sabtu gimana? dan Minggu. Kalau desa bisa sewaktu-waktu membuatkan SKTM Walaupun Sabtu Minggu ya. walaupun Sabtu Minggu karena sekarang Oh. semuanya sudah online. Oh iya. Nah, ini yang penting waktu kan. Biasanya orang kan mesti Sabtu Minggu mendadak. Nah itu. Tapi insya Allah
kalau kasusnya seperti itu, Kalau itu kan yang pihak tadi rumah sakitnya juga rumah sakit maksimal 2 hari setelah masuk itu rekom dari dinsos harus sudah diterima, kan gitu maksudnya. iya. Kalau puskesmas setelah berapa hari masuk SKTM-nya itu harus sudah diterima berapa hari, nggak ada? Ya nggak ada kan baik rumah sakit atau puskesmas tidak menerima SKTM. Jadi mereka menerima JKNM. rekom yang dari yang dari dinsos tersebut. Puskesmas tadi. Sama. Nanti kan begitu dirawat, begitu masuk kan, dari awal masuk kan sudah bilang bahwa pakai JKNM. JKNM. Nah, ketika Atau pakai dirujuk, SKTM ya? iya pakai SKTM. Ketika dirujuk, Enggak, ini misalnya nggak sampai dirujuk, ya selesai sama. di puskesmas, Iya sama prosesnya. tetap harus ke dinsos. Iya sama. Tetap harus ke Oh, dinsos. baik cuma SKTM nunggu jadi itu selesai. Enggak. Oh, baik rumah sakit atau berhenti di puskesmas walaupun tidak dirujuk, tetap harus ngurus ke dinsos. Tetap harus mengurus ke Oh. dinsos. Baik, hanya kalau dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar maka perlu rekom dinsos, enggak ya? Enggak. Jadi di puskesmas pun perlu juga rekom dinsos. Oh, iya iya iya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Dan itu kalau rumah sakit besar kan tadi ngomongnya maksimal 2 hari sudah masuk harus sudah terima rekomnya. Kalau puskesmas nggak ada. Sama. 2 hari. Baik Ya? puskesmas dan juga rumah sakit sama 2 hari. Berarti SKTM ini Harus cepat-cepat. harus besoknya langsung jadi dong. Iya, harus segera. Misalnya hari ini hari apa nih? Kamis ya. Kamis. Kamis masuk tadi pagi misalnya atau sore langsung ngurus ke desa minta bikinkan SKTM langsung kan jadi ya. Setelah BPP dan lain macam syaratnya selesai, desa itu langsung ngirim ke kecamatan. Langsung ngirim ke kecamatan. Besok pagi harus jadi dong, soalnya langsung dibawa ke dinsos karena Iya. besok udah hari kedua. Iya Iya, kan, hitungannya hari kedua. memang seperti itu, dan memang untuk yang proses JKNM ini atau yang surat keterangan tidak mampu ini biasanya dilihat kalau memang sakit, hampir semua pihak baik kecamatan atau desa itu sudah memahami bahwa hanya perlu 2 hari. Bahkan kecamatan sendiri juga sudah memahami kalau sakit ini kasus khusus, artinya hanya waktunya terbatas. Jadi harus disegerakan untuk ditandatangani. Karena kebetulan kan sekarang Sidoarjo semua sudah online. Tanda tangannya juga sudah online. Oh iya iya. Andai kata dirujuk nih, terus ke Mas Prambon, baik ke Anwar maupun ke RSUD kan jaraknya masih lumayan itu Iya. kan. Itu bisa minta mobil siaga desa. Mobil siaga desa biasanya mobil di pihak puskesmas sendiri yang mengantar. Oh iya. Iya. Kasihannya Setahuku nggak dibawa sendiri. gitu, enggak. Jadi Andai kata enggak, yang ngerujuk itu kan pihak puskesmasnya. Iya. Tentunya ini nanti juga yang mengantar itu biasanya juga dari pihak puskesmas yang mengantar ke lokasi, karena rujukan itu kan biasanya disertai dengan surat menyurat, ada surat pengantarnya dari puskesmas ke rumah sakit. Setahu saya kurang lebih begitu. tapi andai kata enggak misalnya kan diantar, sedangkan keluarga Tidak mampu. tidak mampu dan ini kondisi keluarganya nggak bisa jalan atau mau nggak mau dia nggak bisa naik dibonceng naik motor misalnya, itu bisa minta tolong mobil siaga desa. Bisa Hubungi siapa nih? Langsung ke desa gitu. menghubungi perangkat terdekat biasanya. Oh, minta tolong diantar ke rumah sakit Iya. ada mobil desa gitu ya. Soalnya kasusnya itu dulu diantar pakai mobil desa. Oke, jelas wis. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada komentar, mungkin Anda butuh pertanyaan lagi, silakan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.